Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? I hope you all fine. Setelah libur semester kemarin, sudah 2 minggu, akhirnya kita bertemu lagi dengan suasana yang baru di tahun baru ini. Walaupun kita masih melakukan PJJ, karena adanya kondisi global yang masih belum membaik, saya berharap, Memrina berharap kita semua masih dalam keadaan yang sehat, mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar, dan juga punya motivasi yang besar agar kita semua juga terhindar dari wabah global ini, wabah COVID-19 ini. Sedikit evaluasi dari apa yang sudah kita laksanakan di semester 1, yaitu PJJ melalui Spensako. Ada banyak tugas latihan dan juga ulangan. Kedepannya nanti di semester 2 ini, Memrina berharap anak-anak lebih rajin lagi dalam memulai mengikuti PJJ ini secara online, atau dalam kata lain, kehadiran anak-anak Memrina berharap tidak usah dioyak-oyak ketika sudah jamnya bahasa Inggris, yaitu jam 7:30, anak-anak sudah standby di depan HP atau di depan laptop dan mengikuti PJJ bahasa Inggris dengan tepat waktu. Kemudian untuk tugas-tugas yang masih banyak yang molor atau tidak tepat waktu, Memrina berharap di semester 2 ini nanti juga akan semakin diperbaiki. Pada pertemuan pertama di semester kedua ini, Memrina akan memberikan orientasi materi apa saja yang akan kita bahas di 1 semester ke depan ini. Karena kita masih dalam kondisi PJJ di tengah wabah COVID-19 ini, MGMP Bahasa Inggris se-Kabupaten Sukoharjo sudah memberikan arahan bahwa materi PJJ, materi COVID, selama wabah COVID ini, materi selama pandemi ini disederhanakan. Jadi materi yang dibahas di semester 1 dan di semester 2 ini nanti adalah materi yang disederhanakan. Jadi tidak semua materi diberikan sama seperti ketika keadaan yang normal. Jadi untuk semester 2 ini hanya akan ada 2 pengetahuan yang akan kita pelajari. Untuk yang pertama, kompetensi dasarnya, yaitu di kompetensi dasar 3.4, membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan beberapa teks information report, baik itu lisan dan tulis, dengan memberi dan meminta informasi terkait mata pelajaran lain di kelas 9, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi intinya di kompetensi dasar 3.4 ini adalah materi tentang text report atau report text ya. Untuk pengetahuan 3.4 ini, keterampilan yang diajarkan adalah juga tentang report text di KD 4.4. Dijabarkan lagi di 4.4.1, yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan teks information report, baik lisan dan tulis, yang sangat pendek dan sederhana,
terkait topik yang tercakup dalam mata pelajaran lain di kelas 9. 4.4.2 keterampilan yang terkait dengan report text yaitu menyusun teks information report lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait topik yang tercakup dalam mata pelajaran lain di kelas 9 dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Jadi di report text ya, ini ada pengetahuan dan keterampilannya. Pengetahuannya ini nanti kita membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan. Sedangkan di keterampilannya kita akan menangkap makna dan juga menyusun teks report. Itu materi yang pertama. Materi yang kedua yaitu di KD 3.5 menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan dalam lirik lagu terkait kehidupan remaja SMP atau MTS. Jadi materi pokoknya adalah lirik lagu. Jadi kita akan belajar tentang song ya. Untuk pengetahuan lirik lagu ada juga keterampilannya yaitu di KD 4.5 menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja SMP atau MTS. Jadi pengetahuannya menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu, sedangkan keterampilannya yaitu menangkap makna. Saya ulangi lagi, jadi materi pokok di semester 2 ini ada report text dan juga song. Dan karena ujian sekolah itu tidak dihapus ya, walaupun UN-nya sudah ditiadakan, tapi ujian sekolah masih tetap ada. Nah, nanti kita sudah mulai membahas latihan soal ujian sekolah. Jadi di semester 2 ini nanti kita akan membahas report text, membahas song, dan juga akan ada pembahasan latihan soal ujian sekolah. Nah, apa itu report text ya? Sedikit saja gambaran. Nanti yang akan dipelajari pada report text itu adalah tentang tujuannya ya. Purpose, aim, goal, or social function-nya. Kemudian language features-nya atau ciri-ciri kebahasaannya. Bagaimana ciri suatu report text itu, dan juga generic structure-nya atau struktur teksnya. Ketika kita mempelajari report text, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah jenis vocabnya atau kosakatanya. Kosakatanya nanti akan banyak yang baru sehingga siswa atau anak-anak harus lebih banyak membuka kamus untuk memahami isi dari report text. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah bahwa report text ini nanti berisi tentang fakta ilmiah. Jadi pembahasannya itu pembahasan yang ilmiah sehingga judul teks nanti akan terlihat lebih umum, general. Misalnya ada judul panda, blue whales, tropical forest, mobile phone, skin, seperti itu. Yang ketiga yang perlu diperhatikan ketika kita mempelajari report text adalah jenis tensesnya akan lebih beragam. Bisa pakai simple present tense, present perfect tense, kemudian ada modals yang dipakai, contohnya will, shall, can, must ya. Kemudian ada relative pronoun-nya atau kata ganti, ada which, who, whose, whom, dan juga ada passive voice atau kalimat pasif. Untuk materi yang kedua yaitu tentang lirik lagu ya. Untuk mengerti makna dari suatu lagu maka harus diperhatikan yang pertama kata-katanya atau words-nya. Yang kedua frasenya atau phrase. Kemudian yang ketiga sentence, kalimatnya. Kemudian ada idiom ya, idiom. Dan tentang arti sebenarnya atau contextual meaning of a song. Jadi untuk memahami makna lagu suatu lagu ya, untuk memahami makna suatu lagu kita harus paham tentang mulai dari bagian yang terkecil yaitu kata, kemudian ke frase, kemudian ke sentence, kemudian kita juga harus tahu idiom dan juga tentang arti sebenarnya.
Yang ketiga, yang akan kita lakukan nanti di semester 2 adalah membahas latihan soal ujian sekolah. Nah, nanti materi ujian sekolah yang pertama itu notice atau caution atau warning, peringatan ya. Dan yang kedua ada short message, pesan pendek. Yang ketiga ada greeting card, kartu ucapan. Kemudian yang keempat ada invitation, kartu undangan. Kemudian yang kelima ada announcement, pengumuman. Yang keenam ada advertisement atau iklan. Yang ketujuh ada descriptive text, teks deskriptif. Kemudian yang kedelapan ada recount text, ada procedure text, narrative text, report text. Kemudian ada jumble words atau kata acak. Jadi ada kata-kata yang diacak kemudian kita mengurutkan, itu namanya jumble words. Kemudian juga ada jumble sentences, kalimat acak, kalimatnya diacak kemudian kita urutkan untuk menjadi sebuah paragraf yang bagus. Nah, itu anak-anak orientasi materi semester 2. Jadi nanti di semester 2 kita akan membahas report text, kita akan membahas song, dan juga akan membahas latihan soal untuk persiapan ujian sekolah. Nah, untuk mendukung pembelajaran kita ini nanti, dari sekolah akan ada buku diseragamkan untuk semua mata pelajaran, yaitu buku dari Intan. Nah, nanti kita akan banyak latihan soal dari Intan agar anak-anak lebih paham tentang materi yang diberikan. Demikian anak-anak, terima kasih banyak. Thank you so much for your attention. Kita ketemu lagi minggu depan di pertemuan minggu depan dengan materi yang sudah Memrina siapkan. Assalamualaikum.